Brozovic sudah jelas, kalau ada masih yang meragukan Brozovic hanya karena Hakan sekarang bagus di posisi gelandang bertahan. Waduh, ini lupa sejarah. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kali ini kita berjumpa dengan Ngomin dan tanpa basa-basi kita bahas update seputar Inter Milan. Kemarin ada yang nanya kan, Bang, bahas dong rencana transfer Inter Milan, incarannya siapa saja? Karena ya memang kita akan kehilangan banyak pemain di musim depan. Yang sudah pasti hilang Skriniar, kemudian yang kemungkinan besar akan hilang itu De Vrij. Karena De Vrij ini naga-naganya sudah sangat mempertimbangkan untuk meninggalkan Inter. Ada tawaran dari katanya Tottenham, kemudian ada lagi satu klub yang belum disebutkan dari Liga Inggris dan dari Liga Belanda. Sampai sekarang De Vrij belum merespons. Inter sudah memberi ultimatum Februari harus sudah ada keputusan apakah mau perpanjang atau tidak. Kemudian siapa? D'Ambrosio. Kalau D'Ambrosio tidak masalah. Kalau misalnya Inter ngotot, D'Ambrosio tolong, kamu ini bagian dari Inter, tolong perpanjang kontrak 1 musim lagi, pasti dia mau. Itu dari center back. Kemudian Acerbi lagi, karena kemarin Acerbi itu Lazio udah bilang bahwa pinjam dengan opsi membeli. Tapi kalau mau beli Lazio minta 4 juta, sedangkan Inter minta di bawah 4 juta. Nah, akhirnya Inter harus mencari target center back terutama. Kemudian sebenarnya yang jadi target utama Inter itu adalah Scalvini. Dari mulanya 20 juta, tapi kemudian karena seperti biasalah kayak dulu Bremer, kemudian banyak yang ikutan tertarik kan, naik harganya naik jadi 30 juta dan sekarang naik jadi 40 juta dan saingannya dari Liga Primer banyak. Tampaknya kalau aku sih sudah pesimis Inter bisa mendapatkan Scalvini, kecuali kalau Scalvini berpikir bahwa aku umurku baru 19 tahun nih, mending aku di Inter, karena di Inter kemungkinan besar pasti dapat menit bermain. Sedangkan kalau dia ke Liga Inggris belum tentu. Usia 19 tahun, aduh. Ingat Casadei dibeli Chelsea 20 juta, tapi sampai di sana dia dimasukin ke ini under 20 apa under 21, pokoknya di primaveranya Chelsea lah. Bahkan belum dilirik untuk masuk tim utama, cadangan pun tidak gitu loh. Sekarang tergantung Scalvini, tapi kemungkinannya sedikit banget, karena walaupun misalnya Scalvini mau ke Inter, harga jual yang dipatok Atalanta itu terlalu tinggi, 40 juta. Kalau aku juga jadi Inter 40 juta untuk ukuran Scalvini enggak lah. Kalau 30 juta mentok banget, 30 juta oke, 40 juta no. Akhirnya Inter kemudian kan sekarang yang masuk di Inter itu ada Demiral, ada Smalling, sudah pernah aku bahas juga, Mavropanos, kemudian siapa lagi? Ini ada yang baru nih, ada 2 pemain Fulham, ada Rabiot dan pemain Rostov nggak tahu klub apa, pokoknya namanya Hadzik Kardunik. Ini masuk daftar lagi. Kalau aku sih, Thiago Jallo lagi satu. Kalau aku sih yang paling aku inginkan itu Thiago Jallo sama Mavropanos, antara 2 ini. Kemudian untuk Smalling kan katanya Inter pinginnya Smalling ini kalau De Vrij cabut. Sedangkan De Vrij sudah hampir pasti cabut lah. Jadi kayaknya Smalling pasti masuk nih. Itu sih kalau untuk penguatan di center back. Kemudian Ausilio sekarang lagi jalan-jalan di London, bro. Katanya sih agendanya, salah satu agendanya ya biar nggak salah, itu nego sama Chelsea untuk penjualan Dumfries musim depan. Sebenarnya MU juga tertarik, Tottenham juga tertarik, tapi kalau kayak gini naga-naganya, apalagi Chelsea lagi pus nyebar-nyebar duit nggak jelas, ya kemungkinan Chelsea yang bakalan dituju oleh Dumfries. Ya kita relakan saja sambil mungkin Darmian ditarik ke belakang, kemudian Belanova semakin digenjot, atau bisa dicoba Gosens ditaruh di wingback kanan, karena Di Marcus sudah tidak tersentuh, kecuali Gosens puas hanya jadi pengganti aja, main di menit 60 atau menit 70 terus seperti itu, ya sudah stay di wingback kiri. Kalau menurut aku sih begitu. Nah sekarang ini nih,
Ini hal yang mungkin mesti dipelajari oleh sepak bola Indonesia dari sepak bola Italia, dan bukan sepak bola Italia saja sih, tapi sepak bola Eropa pada umumnya, yaitu ketegasan otoritas dalam memberi sanksi. Ini contoh yang paling baru. Dalam derby Milan dan Inter, ada supporter Inter melempar botol. Ini botol-botol plastik, botol air aja loh. Tahu apa hukumannya? Inter Milan didenda 3.000 euro. 3.000 itu 40 juta bro. Cuma ngelempar botol doang. Kalau PSSI berani tegas seperti ini, aku yakin kedepannya akan semakin tertib. Kalau sampai ada supporter yang lari ke dalam lapangan bikin rusuh, hukum tidak boleh bertanding dengan supporter. Jadi klub itu akan memiliki rasa tanggung jawab untuk mengedukasi supporternya supaya tidak menggilani. Gitu loh. Karena apa? Karena mereka yang dirugikan. Kalau selama ini kan yang ada, sorry to say ya, aku malah sering lihat klub, manajemen klub, pelatih itu justru omongannya itu bernada provokasi terhadap supporter. Jangan-jangan dengan harapan bahwa supporter ini akan ikut menekan ofisial lapangan supaya keputusan-keputusannya agak memihak klubnya. Ini yang aku lihat, makanya aku terus terang aja agak malas nonton Liga Indonesia. Coba PSSI bisa tegas seperti ini. Cuma lempar botol aja 40 juta bahkan lebih. Coba deh kalian hitung 3.000 euro itu kalau ditranslate ke rupiah jadi berapa? Itu menurutku, bagaimana menurut kalian? Setuju kan? Kalau di sini aku lihat memang panitia pelaksana PSSI terlalu terlalu rileks dengan aturan. Oke, sekarang aku masuk ke bahasan utama ya. Inter ibarat memiliki 2 pemain baru tanpa membeli pemain di bursa transfer musim dingin, yaitu Brozovic dan Lukaku. Lukaku pertandingan terakhir kemarin mulai menunjukkan kelasnya. Mungkin 60% dari Lukaku yang sebenarnya, seperti yang pernah aku bilang. Kemarin-kemarin Lukaku memang mainnya jelek, tapi kita tahu bahwa Lukaku adalah pemain yang sebenarnya lebih bagus dari itu. Asalkan dengan syarat dia tidak cedera, maka cepat atau lambat dia akan kembali ke performa sebelumnya. Dan pertandingan derby lawan Milan sudah terlihat. Lukaku 1 gol 1 assist kalau saja tidak dianulir. Tambah 1 peluang emas yang hampir gol tapi bisa ditepis oleh Tatarusanu. Ini Lukaku yang benar-benar mendekati Lukaku monster yang top scorer Inter ketika Inter Scudetto. Jadi kita pertengahan musim lalu tuh kita belum menikmati Lukaku sama sekali, kan itu cuma 1 gol 1 assist saja. Habis itu cedera main gitu aja kan. Jadi tanpa beli pemain, seolah-olah kita dapat pemain baru. Yang kedua, Brozovic sudah jelas, kalau ada masih yang meragukan Brozovic hanya karena Hakan sekarang bagus di posisi gelandang bertahan. Waduh, ini lupa sejarah. Di era Scudetto di musim lalu, Brozovic ini adalah metronomnya Inter. Kalau bandingkan deh trio Barella, Hakan, Mkhitaryan dengan trio Brozovic, Hakan, Barella, no argument, tidak ada gunanya berdebat lagi. Kita tahu mana trio yang jauh lebih unggul. Kita tahu berapa assist Hakan kemarin, berapa gol Hakan kemarin, bagaimana Hakan selalu menjadi ancaman dari sepakan jarak jauh, dari umpan-umpan terobosan. Tapi semua itu harus hilang karena Hakan diturunkan jadi gelandang bertahan. Walaupun aku harus bilang ya Hakan memang bagus di gelandang bertahan, tapi kita kehilangan elemen penting dalam serangan kita di posisi gelandang tengah. Plus dalam sisi bertahan Hakan menurutku masih kalah kelas dibandingkan Brozovic. Tapi ya ingat, aku bukan bilang Hakan jelek bertahannya. Hakan dibandingkan ketika dia baru join ke Inter, apalagi dibandingkan ketika dia masih di Milan, kemampuan bertahan Hakan di Inter tuh jauh banget. Sampai ada, aku lupa, pandit yang bilang bahwa level Hakan ketika dia bermain di Milan jauh di bawah ketika dia sedang berseragam Nerazzurri.
Inter Milan. Jadi ibaratnya Hakan itu benar-benar naik level dia ketika join Inter, karena posisi asli Hakan itu kan dia gelandang serang, kemudian sama Pioli sering dimainin jadi sayap. Hakan ini kan bukan pemain yang punya kecepatan. Inzaghi entah kebetulan entah tidak dengan jeli memanfaatkan ini dan menempatkan Hakan di posisi gelandang tengah, berhasil menempatkan Hakan di posisi gelandang bertahan, berhasil juga. Jadi kalau kita lihat dari sini ya Inzaghi ini pelatih yang bagus. At least dibandingkan dengan Pioli ya. Itu sih bro, 2 pemain baru Inter Milan yang siap mengobrak-abrik di sisa kompetisi ini. Bagaimana menurut kalian, ini gimana? Cocok nggak? Oke, itu aja untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe, dan like kalau kalian suka dengan video ini. Oke, thank you. Sampai jumpa. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan